Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu konsep permintaan dan penawaran. Materi ini merupakan dasar dari bagaimana pasar berfungsi dan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep permintaan dan penawaran. Nah, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah yang diterima, dan sebaliknya. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disiapkan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Hukum penawaran yang menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang ditawarkan, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga naik, permintaan cenderung turun. Yang kedua, pendapatan konsumen. Jika pendapatan meningkat, permintaan barang normal juga meningkat. Yang ketiga, selera dan preferensi. Perubahan dari selera dapat mengaruhi permintaan. Yang keempat, harga barang subsidi dan contoh kasus permintaan, yaitu harga smartphone A adalah 3 juta. Pada harga tersebut, konsumen mungkin ingin membeli 100 unit smartphone A. Jika harga smartphone A naik menjadi 4 juta, berdasarkan hukum permintaan, jumlah harga yang diminta mungkin turun menjadi 70 unit. Dari contoh ini, faktor yang mempengaruhi ialah pendapatan dan selera, yang dimana pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap smartphone A bisa meningkat meskipun harga tetap. Tetapi jika smartphone A diluncurkan dengan fitur baru yang menarik, permintaan juga bisa meningkat. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang. Jika harga naik, penawaran cenderung meningkat. Biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, penawaran bisa menurun. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkat efisiensi dan meningkat penawaran. Yang keempat, jumlah penjualan. Semakin banyak penjualan di pasar, semakin banyak barang yang ditawarkan. Contoh kasus yang dapat kita ambil dari penawaran, yaitu harga smartphone A adalah 3 juta. Pada harga tersebut, produsen mungkin bersedia menawarkan 80 unit smartphone B. Jika harga smartphone A naik menjadi 4 juta, berdasarkan hukum penawaran, jumlah yang ditawarkan mungkin meningkat menjadi 120 unit. Faktor yang mempengaruhi dari kasus tersebut ialah biaya produsen dan teknologi, yang dimana biaya produsen, jika biaya bahan baku untuk memproduksi smartphone A meningkat, produsen mungkin akan menguatkan jumlah yang ditawarkan pada harga yang sama. Tetapi teknologi, jika produsen menemukan cara baru yang lebih efisien untuk memproduksi smartphone A, mereka mungkin akan meningkat penawaran. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Jika harga di atas keseimbangan akan menjadi surplus, dan jika di bawah keseimbangan akan menjadi kekurangan. Kesimpulan pada materi ini tentang konsep permintaan dan penawaran sangat penting untuk memahami bagaimana pasar berfungsi. Dengan memahami faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik sebagai konsumen dan produsen. Di sini saya mengajak kalian semua untuk lebih mendalam materi ini, baik melalui buku teks, diskusi kelas, atau sumber belajar lainnya. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana ekonomi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di materi berikutnya.